Kasus COVID-19 di Jakarta dalam 1 bulan terakhir terus mengalami peningkatan. Menurut data corona.jakarta.go.id, sejak awal bulan Desember ditemukan 900 hingga 1.400 orang positif COVID-19. Terus meningkatnya kasus positif di Jakarta berdampak pada kapasitas rawat inap di rumah sakit rujukan COVID-19. Pada 5 Desember 2020, Pemprov DKI Jakarta mencatat ketersediaan ruangan isolasi dan fasilitas perawatan di 98 rumah sakit rujukan sudah mencapai 79%. Sedangkan rumah sakit darurat Wisma Atlet yang menampung pasien tanpa gejala saat ini sudah terisi 50,34%. Memang saat 8.000 per hari waktu itu kita juga huniannya yang masuk itu ke rumah sakit darurat COVID-19 ini cukup tinggi, hampir 400-an per hari di sana. Jadi cukup membuat suatu masuknya ini perlu tenaga yang ekstra untuk bagaimana menangani secara katakanlah sekali datang bisa 100 dan seterusnya. Ini menjadi tenaga kita di sana juga ekstra yang lebih besar tenaganya untuk menangani pasien-pasien yang dirawat COVID-19 ini. Ya. Tak hanya rumah sakit rujukan pemerintah, tingginya angka kasus positif harian di Jakarta juga berdampak pada ketersediaan ruang rawat inap dan ICU di rumah sakit swasta. Menurut data Pemprov DKI Jakarta, kapasitas ICU di RS swasta kini sudah terpakai 79%, sedangkan ruang isolasi sudah terisi 86%. Salah satu RS swasta di bilangan Jakarta Barat juga mengalami dampak serupa. Sejak 2 bulan terakhir, 3 bangsal khusus rawat inap pasien COVID-19 dan 4 ICU khusus pasien COVID-19 yang bisa menampung 38 pasien terisi 90%. Jadi untuk intermediate dan ICU itu kita bagi 2, COVID dan non-COVID. Kita agak menyulap sih, artinya memodifikasi lah ruangan yang ada. Karena memang kan asalnya bukan untuk COVID. Di ruang khusus COVID itu ada intermediate dan ICU kita gabung. ICU itu bila pasien perlu pemakaian alat bantu nafas seperti ventilator. Itu ICU. Memang kami punya 2 alat mesin bantu nafas dengan 2 lagi alat suplementasi oksigen dosis tinggi, itu juga khusus. Itu kami punya. Dan itu ya secara umum pasti akan mempengaruhi daya kuota atau kapasitas rumah sakit untuk yang non-COVID. Namun menurut pihak rumah sakit, penuhnya kapasitas ruangan tak mengurangi pelayanan terhadap pasien non-COVID. Penanganan pasien non-COVID tetap berjalan normal karena terdapat perbedaan proses penanganan COVID-19 dan non-COVID-19. Tenaga medis di rumah sakit pun difokuskan pada satu kasus tertentu. Tapi tetap pada intinya kita membedakan. Jadi masyarakat juga pasien kami juga tidak perlu khawatir karena bagaimanapun juga situasi pandemi ini kan sudah di depan mata sejak lama ya. Artinya kita tidak bisa memungkiri bahwa memang Rumah Sakit Royal Taruma juga berkontribusi dalam mengurangi beban pemerintah daerah terutama untuk perawatan pasien COVID gitu. Fikri Aditama, Reski Adrian, DAI TV.